Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Finance. Kali ini kita akan belajar tentang manajemen portofolio. Nah, dari presentasi ini diharapkan kita mampu memahami definisi dan juga strategi manajemen portofolio dan mampu melakukan analisis kinerja portofolio. Investor melakukan manajemen portofolio tujuannya adalah untuk mengatur dana yang diinvestasikan ke dalam portofolio yang sudah dipilih. Jadi diatur dananya ya untuk dimasukkan ke dalam portofolio yang sudah dipilih. Nah, dalam manajemen portofolio yang diusulkan oleh Chartered Financial Analyst, ini adalah suatu sertifikasi di bidang keuangan dan investasi bergengsi yang biasanya dimiliki oleh seorang manajer investasi. Jadi menurut Chartered Financial Analyst atau kita singkat dengan CFA ya, CFA ini bilang manajemen portofolio ini setidaknya meliputi 3 tahapan. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah execution, dan yang ketiga adalah feedback. Nah, planning ini mencakup penetapan goal keuangan yang ingin dicapai. Strategi pembentukan portofolio apa yang hendak digunakan dan juga apakah akan menggunakan model Markowitz, model indeks tunggal atau yang lainnya. Nah, kemudian juga perlu mempertimbangkan kondisi eksternal seperti kondisi ekonomi, kondisi sosial, politik yang sedang terjadi di negara kita ini seperti apa. Misal, kalau kondisi ekonominya sedang baik, normal atau buruk atau krisis, ini pasti kondisi-kondisi ini juga akan menjadi pertimbangan ya dalam pemilihan aset portofolio investor. Nah, seperti juga misalnya faktor sosial. Ya, faktor sosial juga ikut gitu ya mempengaruhi harga saham juga. Karena misalnya perubahan sosial, salah satunya perubahan sosial ini terjadi karena apa sih? Karena perkembangan teknologi informasi ya. Nah, perkembangan teknologi informasi ini ternyata merubah pola pikir masyarakat kita menjadi memiliki literasi keuangan yang semakin baik dan akhirnya melek investasi. Nah, kalau masyarakat kita sudah melek investasi, maka demand atau permintaan terhadap investasi juga akan bertambah. Sehingga nilai investasi kita kemungkinan dengan perubahan sosial seperti ini yang menjadi lebih baik gitu ya, teknologi informasi yang semakin berkembang, ini akan meningkatkan nilai investasi kita karena kita optimis di kemudian hari investor akan banyak nih, akan mulai melek investasi, akan mulai berinvestasi di pasar modal misalnya. Yang kedua adalah execution. Nah, di tahap ini investor ini akan mengimplementasikan strategi portofolio investasi yang sudah ditetapkan di bagian planning. Nah, di sini juga di bagian ini juga kita akan investor tuh akan memilih sekuritas-sekuritas ya yang akan membentuk portofolio mereka ya, dan portofolio ini tentunya disesuaikan dengan strategi yang sudah ditetapkan di planning. Nah, kemudian bagian feedback. Nah, investor ini juga harus tetap memonitoring kondisi pasar. Apakah ada perubahan atau enggak pada pasar. Kalau pasarnya berubah, ya, maka hasil portofolionya juga akan berubah. Bisa berubah menjadi lebih baik, ya, kalau memang pasarnya dalam kondisi yang bullish, misalnya trennya naik, ya. Kemudian ekspektasi investor secara mayoritas juga bagus, ya. Nah, kemungkinan ya portofolio kita akan semakin baik. Tapi bagaimana dengan sebaliknya kondisinya bearish? Nah, kalau kondisinya bearish di mana masyarakat investor kebanyakan ini bersifat pesimistik terhadap pasar gitu ya. Karena memang trennya pada saat itu sedang turun. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka kemungkinan besar portofolio kita juga akan mengalami perubahan menjadi lebih negatif lah, portofolio kita memberikan return yang tidak sesuai dengan harapan kita. Untuk itu ya, maka kita bisa tuh melakukan rebalancing dalam kondisi-kondisi tertentu ya, perubahan pasar ini kalau memang buruk,
Kita bisa rebalancing dengan merubah portofolio, maksudnya bukan merubah portofolionya, merubah komposisinya. Bisa juga merubah komposisi, bukan hanya weightednya, bukan hanya bobotnya, tetapi juga memasukkan atau mengeluarkan sekuritas-sekuritas yang dianggap tidak menguntungkan dan memasukkan sekuritas-sekuritas yang bisa memberikan kontribusi positif, return yang baik dengan risiko yang lebih rendah ya pada portofolio kita. Nah, itulah yang namanya rebalancing ya. Nah, seperti itu. Di bagian planning ini perlu juga kita menghitung terlebih dahulu ya return ekspektasi dari sekuritas secara individu, kemudian varian dan kovariannya. Ini untuk apa? Untuk menghitung resikonya. Kemudian dari sini kita bisa memilih mana sekuritas yang cocok untuk dimasukkan ke dalam portofolio kita. Nah, ini seperti yang sebelumnya sudah pernah disampaikan ya. Kita bisa menggunakan model Markowitz ya atau single index model dan lain sebagainya. Nah, di bagian planning juga akan berbeda untuk jenis investor yang berbeda ya. Dalam hal ini jenis investor ini beda-beda nih. Ada yang investor individu atau investor retail ya, atau investor korporasi atau institutional investor. Nah, pada investor individu, return dan risiko suatu sekuritas ini yang akan dimasukkan ke dalam portofolio ini perlu disesuaikan dengan preferensi risiko dan juga return dari investor. Ya, itu juga harus disesuaikan bagaimana risk profile dari investornya. Nah, terus jenis yang kedua ini adalah investor korporasi atau kita sebut dengan institutional investor. Nah, biasanya investor ini berbentuk apa? Berbentuk perusahaan, namanya juga korporasi ya, atau institutional investor ya berarti berbentuk institusi. Nah, seperti apa aja? Kayak misalnya perusahaan asuransi, lembaga dana pensiun, perusahaan investasi, maupun lembaga-lembaga penyimpanan dan lain seperti bank misalnya. Atau misalnya ada tuh badan pengelola keuangan haji. Nah, badan pengelola keuangan haji atau sering disingkat dengan BPKH ini juga melakukan investasi karena mereka perlu mengembangkan dana haji ini untuk bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada para calon haji ini ketika nanti berhaji gitu ya. Nah, investor korporasi ini juga kebutuhan returnnya perlu disesuaikan ya. Kalau investor individu kan based on risk profile masing-masing gitu ya. Tapi kalau korporasi ini harus dihitung. Karena kenapa? Karena mereka ya bukan mengelola dana sendiri, tetapi mengelola dana yang ada di masyarakat yang dititipkan kepada mereka. Sehingga ada hitung-hitungannya. Biasanya yang menghitung adalah kalau di asuransi namanya aktuaria. Nah, biasanya aktuaria ini bertugas untuk menghitung return dan juga resiko ya di perusahaan yang berbasis keuangan. Nah, toleransi resikonya juga beda dengan toleransi resiko investor individu. Kalau investor institutional investor ya atau korporasi, biasanya mereka ini memiliki toleransi yang bersifat konservatif. Artinya apa? Hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena tadi dana yang mereka kelola adalah bukan dana pribadi tetapi dana masyarakat ya. Dan karena dana masyarakat mereka juga perlu adanya yang namanya accountability, transparansi, sehingga mereka perlu atau wajib membuat pernyataan kebijakan investasi yang harus disampaikan sehingga bisa dipertanggungjawabkan dana-dana ini ditaruhnya di mana ya. Kemudian strategi yang ditetapkan seperti apa gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah batasan-batasan investor. Nah, ternyata seperti yang kita sudah ketahui ya, pada saat investor ini membentuk suatu portofolio, maka ada batasan-batasan dari investor untuk memilih apa sih sekuritas-sekuritas yang harus dimasukkan ke dalam portofolio mereka. Ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan atau batasan-batasan dari investor. Yang pertama adalah masalah likuiditas. Nah, likuiditas ini adalah kemampuan sekuritas itu mudah dijual. Kalau kita mau mengambil beberapa sekuritas dimasukkan ke dalam portofolio kita, maka harus dipastikan bagaimana likuiditasnya.
Apakah dia ini sekuritas-sekuritas ini mudah dijual? Kalau mudah dijual berarti dia liquid, ya. Karena kenapa? Pada saat investor membutuhkan dana segera, maka ya kalau memang kita memasukkan portofolio yang liquid, ya, berisi dengan sekuritas-sekuritas yang liquid, maka sekuritas-sekuritas ini bisa langsung dijual, ya, dan ada yang langsung membelinya. Nah, yang kedua adalah ketersediaan aktiva atau sekuritas, ya. Nah, investor pastinya mau dong beli sekuritas yang memang ada di pasar. Tapi kalau sekuritasnya cuma sedikit, ya, nah artinya tidak tersedia di pasar, ya ini kita susah beli. Ya kalau susah beli, nyari barang yang langka, ya mending kita cari barang-barang yang memang banyak, disediakan banyak di pasar modal, dan ketika kita menjual juga mudah, likuiditas tadi, ya. Kemudian yang ketiga adalah horizon investasi. Ini berkaitan dengan seberapa lama sih dana investor ini tertanam ke dalam suatu portofolio tertentu atau ke dalam suatu investasi pada sekuritas-sekuritas tertentu. Nah, ini tergantung pada apa? Kepada tujuan keuangan investor. Investor punya preferensi beda-beda, ya. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka menengah, ada yang jangka pendek, ya. Maka horizon investasi ini adalah ditentukan oleh tadi goal dari masing-masing investor, baik itu investor retail maupun institutional investor. Kemudian yang keempat adalah peraturan-peraturan. Nah, biasanya yang aware banget terhadap peraturan-peraturan ini adalah investor korporasi atau institutional investor. Karena apa? Karena mereka biasanya itu dilarang menaruh seluruh darahnya itu ke dalam suatu sekuritas yang memiliki risiko sangat tinggi. Misalnya ke saham semua, itu tidak dibenarkan. Karena kenapa? Mereka mengelola dana masyarakat dan mereka harus bersikap konservatif atau bersikap hati-hati supaya tidak merugikan nasabahnya. Terus kelima, pajak, ya. Pajak tentu juga harus menjadi pertimbangan karena yang namanya investor itu adalah objek pajak, ya. Nah, kemudian instrumen-instrumen investasi juga objek pajak. Nah, tentu kita pajak ini harus diminimalkan, ya. Dengan memilih apa? Bisa diminimalkan, bisa, yaitu dengan memilih instrumen investasi yang pajaknya rendah atau bahkan nggak punya pajak. Contohnya adalah kalau tidak salah reksadana itu masih tidak memiliki pajak di situ. Nah, kita bisa memanfaatkan instrumen-instrumen investasi yang memang tidak dikenakan pajak. Dan yang terakhir, kebutuhan unik dari masing-masing investor. Ini juga akan mempengaruhi pemilihan sekuritas untuk dimasukkan ke dalam portofolio. Jadi kebutuhannya apa? Kebutuhan jangka panjang, ya. Misalnya anak muda, masih muda, kebutuhannya jangka panjang nanti buat pensiun. Maka dia akan berani mengambil sekuritas-sekuritas jangka panjang walaupun berisiko tinggi, ya, tetapi returnnya juga tinggi. Biasanya milihnya saham. Nah, itu tergantung kebutuhan-kebutuhan unik dari setiap investor. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah execution, ya. Nah, execution ini ada meliputi alokasi aset, kemudian optimalisasi portofolio, pemilihan sekuritas, dan implementasi serta eksekusi. Nah, kalau alokasi aset ini adalah kita memutuskan, ya, sebagai investor memutuskan membagi-bagi dana ke dalam beberapa instrumen investasi. Ada banyak kan instrumen investasi, mulai dari saham, reksadana, sampai yang instrumen investasi yang bukan non keuangan tuh, yang bukan di pasar uang, di pasar modal gitu, ya. Ada komoditas misalnya atau investasi real di tanah, emas gitu, ya. Nah, ini harus dibagi-bagi alokasi dananya, tergantung dari goalnya, tergantung dari preferensi risikonya juga. Nah, terus kemudian optimalisasi portofolio. Nah, ini pemilihan portofolio pastinya adalah memilih dengan yang memiliki portofolio dengan return yang optimal. Nah, kemudian pemilihan sekuritas. Nah, setelah kita menghitung mana portofolio yang terbaik, kemudian kita lihat nanti kira-kira sekuritas apa yang masuk ke dalam portofolio yang menghasilkan return yang terbaik gitu, return dan risiko yang terbaik. Maka ada kombinasi-kombinasi aset nih yang
kita harus pilih, oh ternyata A, B, C, D harus dimasukkan ke dalam portofolio kita. Dan kemudian yang terakhir adalah implementasi dan eksekusi. Artinya apa? Setelah kita tahu mana sekuritas-sekuritas yang masuk ke dalam portofolio kita bisa langsung next beli sekuritas tersebut masuk ke dalam portofolio kita. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah memberikan feedback ya. Feedback ini ya untuk mengevaluasi kinerja portofolio dari investor ya, dengan cara salah satunya adalah memantau kondisi pasar ya, melakukan perubahan-perubahan atau rebalancing yang tadi sudah sempat disampaikan ya, untuk menyimbangkan portofolio dengan merubah proporsi portofolio menjadi optimal kembali ya. Karena tadi dalam kondisi bullish tren pasar meningkat dan mayoritas investor optimis dengan pasar yang akan memberikan return tinggi. Sebaliknya dalam kondisi bearish, investor pesimis karena tren pasar juga sedang menurun. Nah, selanjutnya untuk mengukur kinerja portofolio harus mempertimbangkan juga yang namanya risiko dan return, ya kan? Nah, sehingga disebut kalau kita mempertimbangkan dua hal ini, risiko dan return, maka disebutlah yang namanya risk adjusted return. Ya, risk adjusted return ini kita mempertimbangkan bukan hanya returnnya saja, tetapi juga kita melihat resikonya. Nah, ada beberapa cara ya untuk mengukur kinerja portofolio. Di antaranya adalah yang pertama Sharpe measure ya, Sharpe ratio, kemudian Trenor measure atau Trenor ratio, kemudian yang ketiga adalah reward to market risk, yang keempat adalah Jensen alpha. Nah, Sharpe ratio ini disebut juga dengan reward to variability. Nah, reward di sini dinisbatkan untuk return, sedangkan variability ini untuk risiko dalam bentuk apa? Dalam bentuk standar deviasi. Nah, untuk itu cara mengukur Sharpe ratio ini ya, yaitu excess returnnya ya dibagi. Excess return ini apa? Excess return ini adalah risiko portofolio ya yang sudah dikurangi dengan return bebas risiko. Ya, kemudian dibagi dengan standar deviasi portofolio. Nah, kinerja terbaik dari suatu portofolio adalah portofolio yang menghasilkan Sharpe ratio yang terbesar. Contoh ya, di sini ada portofolio A, B, C. Ada return A, portofolio A menghasilkan return 15%, B juga 15%, C tinggi nih 20%. Nah, standar deviasinya ternyata A paling kecil 0,02, B 0,09, 9% ya, C juga 9%. Nah, kita bisa menghitung nih Sharpe rasionya. Sharpe rasio dari yang ini tuh, nilai ini didapat dari return ya. Return dibagi dengan standar deviasinya, yaitu 0,15 dibagi 0,02 sama dengan 7,5, dan seterusnya ya, yang B juga sama dan C juga sama. Dihasilkanlah Sharpe rasio yang A adalah 7,5, kemudian B adalah 1,67, C adalah 2,22. Nah, manakah portofolio yang memiliki kinerja terbaik? Nah, kalau kita lihat di sini tadi Sharpe rasio yang dengan kinerja yang terbaik itu adalah yang memiliki Sharpe rasio paling tinggi. Maka di sini adalah yang portofolio yang A ya, karena memiliki Sharpe rasio yang paling tinggi. Nah, kalau dilihat dari urutannya, kita bisa lihat yang ini adalah yang pertama, yang ini adalah yang kedua karena Sharpe rasionya lebih tinggi daripada yang B ya, tetapi masih lebih rendah daripada yang A. Nah, kemudian yang B adalah urutan nomor 3. Nah, kita perhatikan di sini, yang A sama B sebenarnya memiliki return yang sama ya, 15%. Tetapi B memiliki standar deviasi atau risiko yang lebih tinggi, sehingga dia menghasilkan ya di sini menghasilkan Sharpe rasio yang lebih rendah. Nah, kemudian di sini ya C ini memiliki return yang lebih tinggi daripada A ya, 5% lebih tinggi. Tetapi masalahnya risikonya juga besar ya. Risikonya besar sama seperti B, yaitu 0,09, maka dia menghasilkan Sharpe rasio yang lebih rendah daripada yang
A. Nah, seperti itu ya untuk menghitung Sharpe ratio. Dan yang kemudian yang kedua adalah trainer ratio ya. Ini disebut juga dengan reward to volatility. Maksudnya reward to volatility, reward ini adalah buat return ya. Volatility di sini adalah beta sahamnya. Ya, beta portofolio. Di sini ya, beta portofolio. Nah, trainer untuk itu rumusnya adalah trainer ratio excess return dibagi dengan betanya. Nah, kalau menurut trainer, portofolio terbaik mirip tuh sama Sharpe ratio, yaitu portofolio dengan menghasilkan trainer ratio yang terbesar. Nah, di sini trainer ini berargumentasi kalau portofolio optimal yang terbentuk ini kan kalau optimal yang namanya kita bikin portofolio dianggap sudah meminimumkan yang namanya risiko unik, unsystematic risk ya, yang seperti yang kita lihat waktu itu ya. Nah, ini kemudian standar deviasinya akan turun ya. Semakin ini jumlah semakin banyak ya. Jumlah apa nih yang semakin banyak? Jumlah sekuritasnya semakin banyak. Nah, ternyata standar deviasinya juga semakin kecil ya, semakin kecil ya. Kalau semakin banyak semakin kecil. Nah, untuk itu di sini kalau misalnya dianggap sudah bikin portofolio ya, maka dianggap risiko unsystematiknya ini bisa diabaikan karena tadi unsystematic risknya itu makin kecil. Nah, sehingga risiko yang ada apa? Sehingga tinggal beta sahamnya aja ya. Risiko yang masih adalah risiko sistematik yang diukur melalui beta portofolio. Ini adalah contoh kita menghitung trainer ratio. Untuk returnnya hampir sama semua ya. A 0,15, kemudian B 0,15 dan C 20% atau 0,20. Nah, kita ketahui di sini ada beta ya, beda dengan Sharpe ratio yang menggunakan standar deviasi. Di sini adalah kita menggunakan beta. Beta A adalah 0,78, beta B 1,34 dan beta C adalah 1,98. Artinya yang A ya, untuk yang A, apabila portofolio pasar naik sebesar 1, maka portofolio A ini hanya naik sebesar 0,78 ya. Kalau yang B kan beta itu kan adalah sensitivitas terhadap portofolio pasar. Kalau B naiknya lebih tinggi daripada pasar yaitu 1,34. Sedangkan yang C naiknya atau betanya sensitivitasnya terhadap pasar hampir 2 kali lipat. Kalau pasar naik 1, maka C-nya kemungkinan naik hampir 2 kali lipat daripada pasar. Nah, sehingga kita sini bisa lihat ya untuk menghitung trainer ratio ya sama dengan di sini return dibagi dengan beta. Ya, returnnya berapa kalau yang untuk A? Untuk A returnnya adalah 0,15 dibagi dengan beta 0,78, yaitu hasilnya 0,19. Dengan hal yang sama kita lakukan buat yang B hasilnya ini, yang C hasilnya ini. Nah, kalau kita lihat ya, nah urutannya hampir sama dengan, urutannya hampir sama ya. Yang satu adalah A ya, portofolio A memberikan trainer ratio yang paling tinggi, namun untuk urutan 2-nya berbeda dengan Sharpe ratio. Yang B ini menjadi urutan kedua memberikan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan yang C. Ya. Seperti ini. Nah, kemudian reward to market risk. Reward to market risk ini adalah modifikasi dari trainer measure. Ya. Dimodifikasi karena excess return sekarang tidak hanya dibagi dengan beta tetapi juga dikali dengan standar deviasi, atau trainer ratio yang sudah dimodifikasi adalah ya trainer ratio dibagi lagi dengan standar deviasi. Nah, ini dia ya, buat apa sih kita bisa melihat ini, nanti kita bisa bandingkan ya, kalau kita udah menghitung reward to market ratio, kita bandingkan dengan Sharpe ratio-nya. Kalau apakah sudah terjadi diversifikasi yang sempurna atau tidak. Nah, untuk itu kita melibatkan beta dan juga standar deviasi. Ya, kemudian kedua hal ini kita kalikan, 0,78 dikali dengan 0,02 sama dengan 0,19.
0,02 ya, mungkin ini adalah pembulatan ya. 0,78 ini kan hampir 1 nilainya. Nah, kemudian baru untuk menghitung reward to market risk sama dengan return dibagi dengan beta dikali standar deviasi. Ya, returnnya berapa? 0,15 dibagi 0,78 dikali 0,02 yang tadi hasilnya adalah 0,02 ya, sama dengan 9,62. Ya, kalau kita bandingkan dengan yang Sharpe ratio ya, kalau tidak salah tadi tuh hasilnya Sharpe ratio itu hasilnya adalah 7,5 yang untuk A ya, 7,5. Nah, kalau kita lihat berdasarkan reward to market risk adalah 9,62, sedangkan dengan menggunakan standar deviasi total dia hasilnya adalah 7,5. Maka kita bisa katakan sebenarnya portofolio A ini belum terdiversifikasi secara sempurna. Belum terdiversifikasi secara sempurna. Kenapa? Karena ya kalau kita menggunakan reward to market risk, dia menghasilkan rasio yang lebih tinggi. Sedangkan kalau kita menggunakan Sharpe ratio, di mana dia menggunakan variance ya, atau di sini adalah variability-nya menggunakan standar deviasi, di mana standar deviasi ini merupakan risiko total risk ya. Nah, kalau yang ini kan sudah terdiversifikasi sempurna. Ya, sudah terdiversifikasi sempurna menghasilkan reward to market risk yang tinggi. Sedangkan total risk di mana di sini ada unsystematic dan systematic risk. Ya. Nah, ternyata yang unsystematic-nya yang unsystematic risk-nya tidak terdiversifikasi sempurna, sehingga dia menghasilkan tadi ya perkalian antara menghasilkan portofolio dengan reward to market risk. Ini adalah Sharpe ratio yang cuma 7,5 gitu ya. Jadi memang lebih rendah, dan itu menandakan belum terdiversifikasinya secara sempurna untuk yang menggunakan Sharpe ratio, karena unsystematic risk-nya ini ya belum bisa dikurangi ya risiko. Kenapa nilai Sharpe ratio-nya rendah? Ini berarti risikonya masih besar ya, karena total risk semuanya. Nah, kemudian secara urutan dia hampir mirip dengan yang trainer ya. Oke, hampir mirip. Oke. Nah, sekarang Jensen Alpha. Jensen Alpha ini salah satu metode untuk mengukur kinerja portofolio. Ya, kita lihat dari apanya? Dari intercept-nya. Semakin tinggi nilai intercept, dan kalau nilai intercept-nya ini signifikan, maka semakin tinggi juga return portofolionya. Nah, kita ingat model CAPM ya. CAPM gimana modelnya? CAPM model ini adalah ya, return portofolio sama dengan return risk free rate ya, ditambah ingat beta dikali risk premiumnya ya dari market. Nah, terus untuk kita bisa menghitung dengan menggunakan Excel ya, dengan menggunakan regresi, maka kan kita rumusnya begini ya. RF-nya kita masukkan ke bagian sebelah kiri, kemudian beta ya, beta ditambah beta RM dikurangi RF ya. Kemudian di sini di depannya ada alfa. Nah ya, karena setiap regresi pasti ada
intercept-nya. Karena kan kalau garis regresi itu kan kita mau melihat, nah disinilah kalau bisa garis regresi ini dimulai di sini, di Y di sini ya, kemudian ini X, maka kita bisa katakan ini adalah alfanya. Nah, kemudian ini ya, nanti sini adalah excess return dari risk free rate, yang ini adalah beta dikali dengan risk premiumnya. Nah, kalau kita mau menghitung seperti ini, alfanya jadi berapa? Alfa ya tinggal RP dikurangi RF dikurangi beta ya, RM dikurang RF. Nah, kalau kita lihat di sini negatif ya, maka ini bisa kita jadikan RP dikurangi RF ditambah beta RM dikurangi RF. Nah, ini makanya hasilnya yang ini ya. Ini adalah alfa. Nah, kita berharap alfa ini positif dan signifikan yang mengindikasikan bahwa portofolio tersebut memiliki return ya yang lebih tinggi dibandingkan dengan return pasar. Namun untuk menguji validitas dari CAPM harusnya alfa adalah 0 ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau alfanya tidak 0, maka CAPM ini bisa dikatakan tidak valid atau marketnya tidak efisien karena dia menghasilkan abnormal return. Ya, abnormal return di luar return yang normal. Return yang normal kan harusnya yang ini, excess return yang ini ya. Tapi karena dia menghasilkan alfa yang signifikan dan positif, maka kita bisa katakan bahwasanya portofolio tersebut memiliki kinerja yang lebih baik daripada pasar. Karena dia punya abnormal return yang positif. Nah, ini contohnya. Ini adalah abnormal return positif, yang ini adalah 0, yang ini adalah negatif. Nah, kalau misalnya kita katakan ini portofolio A, ini B, ini C, maka yang memiliki kinerja yang terbaik menurut Jensen ini adalah yang A. Karena dia menghasilkan alfa yang positif. Yang ini B, alfa sama dengan 0. Yang C, alfa sama dengan negatif. Ya, jadi malah menghasilkan return yang jauh lebih buruk daripada pasar. Itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.